Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Paramita Heri Sapitra, STMKOM, selaku dosen mata kuliah riset operasional, dan teman-teman berbahagia. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang proyek kami, yaitu aplikasi model penugasan metode pengalihan. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Vicky Pratama Gika dengan NIM 016, kemudian Ide Adiduta Saputra dengan NIM 048, dan Febri Tri Prasetyo dengan NIM 096. Aplikasi kami ini menggunakan produk Excel. Untuk laman pertama yaitu laman home, berisikan tentang nama aplikasi beserta nama anggota kelompok dan sedikit penjelasan mengenai metode Hungarian. Metode Hungarian ialah suatu metode yang memodifikasi baris dan kolom dalam matriks efektivitas sampai muncul sebuah komponen non-tunggal dalam setiap baris atau kolom yang dapat dipilih sebagai alokasi dalam penugas. Adapun syarat yang dapat dijadikan metode Hungarian adalah yang pertama, jumlah kolom atau sumber daya harus sama dengan jumlah baris atau tugas yang harus diselesaikan. Yang kedua, setiap sumber daya hanya dapat mengerjakan satu tugas saja. Yang ketiga, apabila jumlah sumber pada jumlah tugas atau sebagainya, maka ditambahkan variabel dummy worker atau dummy job. Sedangkan untuk permasalahan penugasan pada metode Hungarian ada dua jenis, yaitu minimalisasi, merupakan pengalokasian tugas kepada sumber daya sehingga memperoleh biaya total yang minimum, dan yang kedua maksimalisasi, yaitu pengalokasian tugas kepada sumber daya untuk memperoleh keuntungan yang maksimum. Untuk selanjutnya yaitu mengenai minimalisasi akan dibahas oleh Saudara Duta. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan lanjutkan pada submenu minimalisasi. Nah, pada submenu minimalisasi ini, bisa kita lihat mengenai contoh studi kasus minimalisasi. Di sini sudah disajikan satu contoh studi kasus. Adapun studi kasusnya akan saya bacakan sebagai berikut. Suatu perusahaan memiliki 4 karyawan yang siap bekerja. Di lain sisi, perusahaan tersebut juga memiliki 4 pekerjaan yang harus diselesaikan. Seorang manajer perusahaan perlu memilih karyawan dengan pekerjaan tercepat atau waktu kerja yang seminimal mungkin. Dengan catatan, satu karyawan hanya dapat memilih satu pekerjaan. Adapun kecepatan kerja karyawan pada masing-masing job dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Nah, pada tabel ini kita bisa melihat mengenai kecepatan kerja karyawan A, B, C maupun D yang disesuaikan dengan job 1, 2, 3, dan 4. Di mana untuk karyawan A itu pada job 1 kecepatannya 10, karyawan A pada job 2 kecepatannya 15, karyawan A pada job 3 kecepatannya 13, karyawan A pada job 4 kecepatannya 17, dan begitu pula selanjutnya. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada tabel yang ini. Baik, itu tadi untuk studi kasus minimalisasi. Selanjutnya kita akan langsung saja masuk ke penyelesaiannya. Nah, pada penyelesaian ini kita harus melewati beberapa tahap dari tahap 1 sampai tahap 4. Kita langsung saja masuk ke langkah 1 terlebih dahulu.
Di sini pertama-tama kita perlu mengurangkan masing-masing baris dengan nilai terkecil pada baris tersebut. Nah, bisa kita lihat pada tabel ini, pertama-tama kita cari dulu nilai minimal dari masing-masing baris. Di mana untuk baris A itu minimalnya 10, baris B minimalnya 9, baris C minimalnya 15, baris D minimalnya 11. Baru nanti setelah itu kita hitung dengan mengurangkan nilai pada setiap baris ini dikurangi dengan nilai minimalnya. Di mana saya contohkan di sini untuk 10 kurang 10 jadinya 0, 15 kurang 10 jadinya 5, 13 kurang 10 jadinya 3, dan 17 kurang 10 jadinya 7. Dan begitu pula seterusnya untuk baris-baris berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang kedua. Di langkah yang kedua ini kita perlu mengecek apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0 atau belum. Apabila ada yang belum, tentukan nilai terkecil kolom tersebut, kemudian nilai pada kolom tersebut dikurangi dengan nilai terkecilnya. Nah, bisa kita lihat dulu pada tabel berikut ini, di mana pada tabel 3 ini belum ada nilai 0. Jadi, di kolom 3 inilah yang nantinya kita hitung. Kita cari dulu nilai terkecil dari kolom 3, atau nilai minimalnya. Untuk nilai minimal dari kolom 3, yaitu 2. Setelah itu baru nanti kita hitung dengan pengurangan dari kolom tersebut dengan nilai minimalnya. Mana untuk 3 kurang 2 itu jadinya 1, 7 kurang 2 jadinya 5, 3 kurang 2 jadinya 1, 2 kurang 2 jadinya 0. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang ketiga. Nah, di langkah yang ketiga ini kita akan menentukan penugasan optimum. Nah, penugasan optimum ini dapat kita cari dengan cara melakukan tes optimalisasi dengan menutup nilai 0 yang terdapat pada baris atau kolom yang sama dengan menggunakan garis vertikal ataupun horizontal seminimal mungkin. Nah, di sini kita bisa coret menggunakan garis di mana pada setiap kolom ataupun baris yang ada nilai 0-nya. Di sini kita coret baru bisa mencoret dengan 3 garis. Nah, perlu kita ketahui di sini bahwa jumlah assignment atau n-nya itu sama dengan 4. Perlu diketahui juga syaratnya, jika jumlah garis sama dengan n, maka kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Namun, jika belum, maka ulangi langkah yang kedua. Pada kasus ini, berhubung hanya terdapat 3 garis, maka kita akan ulangi langkah yang kedua. Nah, seperti yang disebutkan tadi, kita akan kembali ulangi langkah yang kedua, di mana kita di sini mencari nilai terkecil pada baris atau kolom yang terbuka. Kurangkan setiap elemen dengan nilai terkecil tersebut, lalu tambahkan nilai terkecil dengan elemen perpotongan garis. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, kita cari dulu nilai terkecil pada kolom terbuka ini, di mana didapatkan nilai terkecilnya adalah 1. Setelah itu kita akan tambahkan pada nilai perpotongan 2 garis, di mana untuk perpotongannya itu 5 dan 1 ini kita tambahkan dengan 1. Kemudian untuk kolom terbukanya yang ditandai dengan warna biru ini, kita kurangkan dengan 1. Jadi 5 ditambah 1 jadinya 6, 1 tambah 1 jadinya 2, 5 kurang 1 jadinya 4, 1 kurang 1 jadinya 0, 7 kurang 1 jadinya 6, dan begitu pula seterusnya. Nah, setelah itu kita akan kembali menutup nilai 0 yang terdapat pada baris atau kolom yang sama. Di sini kita ulangi cara yang sebelumnya, di mana kita bisa mencoret 0 di baris maupun kolom yang ada nilai 0-nya. Di sini kita sudah bisa mencoret sebanyak 4 garis. Jadi, N dan garisnya itu sudah sama dengan 4. Jadi, setelah itu baru kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu di langkah yang keempat. Nah, untuk langkah yang keempat ini, kita akan menentukan pembagian tugas dengan memilih karyawan dengan nilai 0. Kita fokus dulu untuk 2 tabel ini, di mana bisa kita lihat di sini, kita cari nilai 0 pada masing-masing kolom. Nah, untuk karyawan A sendiri itu 0 pada job 1 dan job 3. Karyawan B itu 0 pada job 1, karyawan C itu 0 pada job 2 dan job 4, karyawan D itu 0 pada job 3 dan job 4. Kemudian kita kembali tempelkan tabel yang paling pertama tadi, kemudian kita sesuaikan dan kita pilih karyawan yang dengan waktu tercepat. Jadi pemilihan tersebut di sini sudah bisa terpilih, di mana
jawabannya itu ditandai dengan warna ungu ini. Kemudian untuk hasil akhirnya bisa kita lihat pada bagian yang paling bawah, di mana untuk karyawan A itu terpilih pada job 3 dengan waktu 13, karyawan B terpilih pada job 1 dengan waktu 9, karyawan C terpilih pada job 2 dengan waktu 15, karyawan D terpilih pada job 4 dengan waktu 11, dan total waktu kerja minimal didapatkan 48. Nah, dengan demikian di sini kita sudah mendapatkan hasil akhir dari bagian minimalisasi ini. Ini adalah hasil akhir yang dilakukan berdasarkan perhitungan pada sistem aplikasi Microsoft Excel. Selanjutnya kita akan menyesuaikan atau membandingkan dengan perhitungan yang sudah kita lakukan pada perhitungan manual di atas kertas. Untuk perhitungan manualnya bisa kita klik bagiannya ini, perhitungan manual, sehingga akan ditampilkan tampilan sebagai berikut, di mana di sini ditampilkan perhitungan manual di atas kertas yang sudah kami hitung sebelumnya. Nah, pada perhitungan manual ini, studi kasus maupun datanya itu sama dengan sistemnya tadi. Jadi di sini kita hanya perlu membandingkan dan menyamakan apakah hasil dan langkah-langkahnya itu sama dengan sistem atau tidak. Nah, ini bisa kita lihat studi kasusnya itu tadi sama, maupun data-datanya juga sama. Nah, untuk langkah yang pertama itu juga kita cari nilai minimalnya dulu, kemudian kita cari nilai minimal masing-masing baris, kemudian kita kurangkan dan dapatlah hasil dari langkah 1. Kita lanjut ke langkah 2, ini kita akan cari tahu apakah setiap kolom itu sudah mempunyai nilai 0 atau tidak. Jika belum, kita cari nilai minimal dari kolom yang belum ada nolnya, kemudian kita kurangkan lagi. Dapatlah hasil untuk langkah 2, itu juga sudah sesuai dengan apa yang ada pada sistem tadi. Selanjutnya kita bisa masuk ke langkah 3, di mana untuk langkah 3 ini kita menentukan penugasan optimum dengan cara melakukan tes optimalisasi dengan menutup nilai 0. Di sini untuk langkah ketiga seperti sistem tadi kita baru bisa mencoret atau memberikan garis sebanyak 3 garis, di mana kita perlu melakukan pengulangan. Nah, untuk pengulangannya sendiri itu dilakukan dengan cara mencari nilai terkecil pada baris atau kolom yang terbuka, kurangkan setiap elemen dengan nilai terkecil tersebut, lalu tambahkan nilai terkecil dengan elemen perpotongan 2 garis. Nah, ini juga sama dengan yang ada di sistem tadi, di mana ini nilai terkecilnya 1, kemudian 5 tambah 1 jadinya 6, 1 tambah 1 jadinya 2, 5 kurang 1 jadinya 4, 1 kurang 1 jadinya 0, 7 kurang 1 jadinya 6, dan begitu pula seterusnya. Sehingga kita akan bisa kembali menutup nilai nolnya dan kita bisa mencoret sebanyak 4 garis. Jadi N maupun garisnya di sini sudah sama-sama dengan 4. Maka kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu langkah keempat. Nah, untuk langkah keempat ini sendiri bisa di sini kita lihat detailnya pada halaman 4, di mana untuk karyawan A itu 0 pada job 1 dan job 3, karyawan B 0 pada job 1, karyawan C 0 pada job 2 dan job 4, dan karyawan D itu 0 pada job 3 dan job 4. Sehingga didapatlah hasil akhir seperti ini, dan hasil akhirnya itu ditandai dengan tanda kotak seperti ini, dengan tanda persegi seperti ini. Bedanya tadi di sistem itu diwarnai ungu, sedangkan di sini kita tandai dengan kotak seperti ini. Kemudian untuk hasil akhirnya sendiri itu juga sama dengan yang ada pada sistem, di mana untuk karyawan A itu terpilih pada job 3 dengan waktu 13, karyawan B terpilih pada job 1 dengan waktu 9, karyawan C terpilih pada job 2 dengan waktu 15, karyawan C terpilih pada job 4 dengan waktu 11, dan total waktu kerja minimal itu 48. Dengan demikian, di sini kita bisa melihat bahwa hasil dari perhitungan manual maupun yang ada pada sistem itu sama. Coba kita lihat sekali lagi pada sistem, di mana pada sistem ini hasilnya sama dengan yang ada pada perhitungan manual tadi. Di sini total waktu kerja minimalnya 48. Itu sudah sesuai dengan yang ada pada perhitungan manual tadi. Mungkin demikian yang dapat disampaikan mengenai minimalisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Febri untuk maksimalisasi. Terima kasih.
Baik, ini merupakan tampilan menu maksimalisasi. Di sini sudah terlihat bahwa di sini sudah ditampilkan contoh soal studi kasus maksimalisasi. Saya bacakan soalnya. Seorang manajer pemasaran ingin menempatkan 4 orang salesman-nya di 4 daerah pemasaran produknya. Penempatan salesman tersebut didasarkan pada perolehan nilai keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh oleh setiap salesman di setiap daerah pemasaran berdasarkan prestasi kerja mereka saat ini dan pengenalan terhadap masing-masing daerah pemasaran tersebut. Bila data perolehan keuntungan dari setiap salesman di setiap daerah pemasaran seperti yang tersaji pada tabel berikut, tentukan penugasan salesman yang harus dibuat oleh sang manajer agar keuntungan yang diperoleh maksimal. Nah, ini sudah disajikan tabel utamanya, yaitu ada salesman A, B, C, dan D, dan lokasi 1, 2, 3, dan 4. Bisa dilihat. Oke, kita langsung saja untuk menyelesaikan soal studi kasus ini dengan melakukan langkah pertama, yaitu kurangkan masing-masing baris dengan nilai terbesar pada baris tersebut, sehingga bisa ditulis sebagai berikut. Nah, untuk baris pertama, nilai maksimalnya yaitu 1100, baris kedua yaitu 1100, baris ketiga 1050, dan baris keempat 1150. Nah, dari nilai maksimal tersebut dikurangi dari, kita akan melakukan pengurangan absolut seperti 1000 dikurangi 1100, hasilnya 100, dapat dilihat pada tabel yang kanan. Kemudian 900 dikurangi 1100 yaitu 200, 1100 dikurangi 1100 yaitu 0, 900 dikurangi 1100 yaitu 200, dan begitu seterusnya. Kita lanjut ke langkah 2. Cek apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Apabila ada yang belum, tentukan nilai terkecil kolom tersebut, kemudian nilai pada kolom tersebut dikurangi dengan nilai terkecilnya. Kita lihat bahwasanya kolom 2 belum terdapat nilai 0, sehingga kita cari dengan melakukan pencarian nilai minimal dari kolom tersebut, yaitu nilai 100. Nah, kemudian 200 dikurangi 100 hasilnya 100, 100 dikurangi 100 hasilnya 0, 100 dikurangi 100 juga 0, 150 dikurangi 100 hasilnya 50. Dapat disajikan pada tabel yang kanan. Nah, setelah itu kita masuk ke langkah 3, yaitu menentukan penugasan optimum dengan cara melakukan tes optimalisasi dengan menutup nilai 0 yang terdapat pada baris atau kolom yang sama dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Kita lihat, setelah terdapat nilai 0 tadi, kita melakukan penggunaan garis vertikal horizontal. Di sini terlihat ada berapa garis? Ada 4. Dengan ketentuan jumlah asesmen atau N sama dengan 4. Jika jumlah garis sama dengan N, maka lanjut tahap selanjutnya. Jika belum, maka ulangi langkah yang kedua. Nah, pada kasus ini berhubung sudah terdapat 4 garis, maka kita lanjut ke langkah selanjutnya. Untuk langkah selanjutnya, kita langsung ke menentukan pembagian tugas dengan memilih salesman dengan nilai 0. Nah, untuk mempermudah proses, kita tulis terlebih dahulu angka 0 itu terletak pada di mana, yaitu di salesman A terdapat di lokasi 3, salesman B di lokasi 1 dan lokasi 2, kemudian salesman C L1, L2 dan L4, dan salesman D yaitu di lokasi 1. Nah, kemudian untuk mempermudahnya, proses selanjutnya yaitu kita tampilkan tabel utama tadi yang terdapat angka 1000, 900, 1100, 900 dan seterusnya.
Nah, dari hal tersebut didapatkan hasil bahwa salesman A pada lokasi 3 dengan keuntungan 1.100. Untuk salesman B pada lokasi 2 dengan keuntungan 1.000, salesman C pada lokasi 4 dengan keuntungan 1.050, kemudian salesman D pada lokasi 1 dengan keuntungan 1.150. Nah, total keuntungannya yaitu kita jumlahkan semua menghasilkan 4.300. Jadi pada hasil di atas kita menemukan nilai keuntungan maksimal dengan catatan satu salesman hanya dapat satu lokasi penugasan. Nah, dari perhitungan aplikasi di Excel ini kita akan membandingkan dengan pengujian pada perhitungan manual. Kita lihat. Nah, kita juga menampilkan perhitungan manual di sini. Kita lihat ini sudah disajikan dengan studi kasus yang sama seperti tadi. Ada salesman A, B, C, dan D, dan lokasi 1, 2, 3, 4 dengan nilai yang sama juga. Kemudian masuk ke langkah 1. Langkah 1 juga seperti tadi. Ini nilai merah, ini nilai yang maksimal setiap barisnya. Kemudian mencari kolom 2 karena belum ada nilai nolnya. Kemudian lanjut ke halaman 2, ini juga mencari tadi. Kemudian masuk ke langkah 3, yaitu menentukan penugasan optimum dengan cara menutup nilai nol yang terdapat pada baris atau kolom yang sama dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal. Nah, garis tersebut sudah ada 4, maka kita langsung lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, ini juga seperti tadi, sama juga yang menghasilkan salesman A pada lokasi 3 dengan keuntungan 1.100, kemudian salesman B pada lokasi 2 dengan keuntungan 1.000, salesman C pada lokasi 4 dengan keuntungan 1.050, dan salesman D pada lokasi 1 dengan keuntungan 1.150. Total keuntungan pun juga sama, kita lihat 4.300, sama seperti tadi. Nah, ini merupakan terbukti bahwa perhitungan manual dan perhitungan pada aplikasi software ini sama. Kita coba lihat kembali lagi. Nah, 4.300 dan penempatan penugasan juga sama. Baik, itu merupakan menu pada maksimalisasi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.